Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa dan siswi SMA Setiabudi kelas 11. Kita bertemu di pertemuan kita yang ke-6, di mana di pertemuan ke-5 kita sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, yaitu soal tugas kedua. Tapi dilihat dari beberapa siswa yang mengumpulkan, itu masih terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga pertemuan ke-6 ini saya akan membahas kembali soal tugas yang saya berikan, soal tugas kedua. Jadi siswa dan siswi silakan Anda perhatikan, kemudian Anda praktikkan kembali di soal tugas yang kedua. Soal tugasnya akan saya kirimkan kembali melalui Google Classroom-nya. Silakan Anda kerjakan ya, kemudian Anda kirimkan kembali melalui Google Classroom-nya. Oke, siswa dan siswi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa menurut kepercayaan Anda masing-masing. Doa mulai. Selesai. Mari siswa-siswi kita lakukan pembahasan kita hari ini. Silakan siapkan alat tulisnya. Kemudian jika Anda mempunyai laptop, silakan Anda siapkan laptop maupun komputernya. Kita akan mempraktikkan soal tugas kita yang kedua. Baik siswa dan siswi, kita anggap kita sudah mempunyai tabel seperti ini ya. Ini soal yang saya bagikan kemarin. Silakan Anda persiapkan Excel-nya. Nah, di dalam tugas ini kita diminta untuk mengisi kolom-kolom yang kosong dengan persyaratan yang sudah ditentukan ya. Nah, perlu kita perhatikan dalam pelajaran Excel itu digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Kalau dilihat dari soal ini mungkin saja lebih mudah kalau kita mau mengerjakan kolom-kolom yang kosong ini dengan melihat saja, mungkin itu sudah bisa. Tetapi jika datanya sudah banyak atau lebih dari jumlah yang ada di sini, mungkin kita akan kesulitan jika kita hanya menggunakan secara manual. Nah, fungsi Excel itu adalah membantu pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Dan tugas kita sebagai orang yang mempelajari Excel adalah bagaimana kita meramu rumusan yang sudah kita pelajari menjadi sebuah rumusan untuk memecahkan permasalahan. Jadi kita belajar Excel itu fungsinya untuk membuat sebuah rumusan sehingga pekerjaan atau masalah itu menjadi lebih mudah. Oke, perhatikan siswa dan siswi, dari tabel yang kita perhatikan di depan ya, ada nomor, nama sopir, kode, kemudian yang harus kita isi adalah angkutan, setoran wajib ya, kemudian upah sopir, kelebihan, bonus, di mana bonus ada dua, ada bonus sopir, kemudian ada bonus perusahaan, penghasilan, ada penghasilan sopir, kemudian ada penghasilan perusahaan. Nah, untuk mengisi kolom-kolom ini ada persyaratannya. Nah, dari persyaratan inilah kita meramu sebuah rumusan sehingga menghasilkan sebuah rumusan yang bisa memecahkan permasalahan. Oke, sekarang kita lihat petunjuknya. Pertama, setoran wajib. Setoran wajib dan upah sopir berdasarkan kode. Lihat tabel bantu. Jadi tabel bantunya ada di sini, ada kode, ada angkutan, ada setoran wajib, ada upah sopir, ada bonus sopir dan perusahaan. Ini adalah tabel bantunya. Jadi setoran wajib dan upah sopir itu berdasarkan dari tabel ini ya.
Kemudian bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode juga sama, ya, dikalikan dengan kelebihannya. Jadi ada persyaratan seperti ini, ya. Jadi untuk yang kedua, persyaratan yang kedua itu adalah bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode, ya, dikalikan dengan kelebihan. Jadi kita harus bisa melihat petunjuk soal yang ada di sini. Kalau kita mau mengerjakan kolom-kolom yang kosong. Oke, kita mulai pembahasannya. Sekarang kita lihat angkutan. Ya, di sini ada kode, ada nama sopir, ada kode angkutannya. Nah, angkutannya dilihat dari tabel bantu. Jika dia mikro MI, maka angkutannya adalah mikrolet. Jadi mudah kalau kita mau main lihat saja. TX berarti dia taksi. Oke. Nah, tetapi kalau datanya sudah banyak, kita akan kelabakan. Kita akan kesulitan jika datanya banyak. Nah, untuk mengerjakan lebih mudah kita menggunakan rumusan Excel. Oke, untuk membuat rumusannya kita lihat di sini, ya, ada kode di mana kodenya dilihat di tabel bantu ada 3. Berarti kalau ada 3, berarti di sini kita harus memilih, ya, MB atau MI atau TX yang harus kita pilih. Berarti kalau kita memilih, berarti kita menggunakan fungsi if. Jadi rumusan ini menggunakan fungsi if. Jadi penulisannya bisa kita lihat sama dengan if buka kurung persyaratannya adalah kode. Nah, kode untuk nomor 1 itu berada di D3. Berarti kita klik, ya. Di sini D, ya, A B D, ya. Di sini tertulis C. Kenapa? Karena di sini kolomnya ini kita merger, kita gabung. Jadi tidak ada permasalahan. Yang penting, ya, di sini bisa kita lihat kalau kita klik di sini, ini adalah kodenya, ya. Di sini seharusnya ada A, B, C, tapi karena kolom C dan kolom D-nya digabung, maka dia menjadi C. Oke. Nah, if C sama dengan pilihan pertamanya adalah MB, persyaratan pertama adalah MB. Ingat, kalau di dalam penulisan Excel, kalau dia karakter atau tulisan menggunakan tanda petik MB. Nah, jika dia benar, maka yang benar adalah mini bus. Oke. Nah, kalau dia benar, kalau dia salah, berarti ada pilihan lagi. Pilihannya mikrolet atau taksi. Berarti dia masih mempunyai 2 pilihan. Kalau masih mempunyai lebih dari 1 pilihan, berarti harus kita gunakan if lagi. If buka kurung sama, kita klik selnya sama dengan MI. Jika dia benar, maka nilainya adalah mikrolet. Oke. Jika salah, berarti masih ada taksi. Berarti pilihannya tinggal taksi. Berarti kita tidak perlu lagi menggunakan fungsi if. Atau kalau mau menggunakan fungsi if juga bisa. Tapi dalam hal ini saya tidak akan menggunakan fungsi if. Ya, kita biasakan kalau misalnya tinggal mempunyai 1 pilihan, kita tidak usah menggunakan fungsi if. Berarti nilai salahnya adalah taksi. Oke, selesai. Tutup kurungnya. Jika ada 2 if, maka tutup kurungnya juga 2 kali. Oke, kita enter. Ya, jika dia MI, maka angkutannya adalah mikrolet. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 sampai nomor 8, kita tidak perlu lagi menulis rumusannya karena rumusannya adalah sama. Oke, karena rumusannya sama, kita cukup main copy dan kita pastekan. Ya. Nah, inilah mudahnya Excel. Jadi cukup kita mencari satu, yang lain tinggal kita main copy paste. Kemudian setoran wajib sama. Nah, setoran wajib itu dilihat dari tabel bantunya. Oke, setoran wajib dan upah. Setoran wajib, upah sopir itu berdasarkan kode. Berarti setoran wajib
dan upah sopir itu dilihat dari tabel bantu. Oke, nah cara penulisannya juga sama, berarti kita menggunakan fungsi if sama dengan buka kurung ya, J sama dengan MB kas MB, maka setoran wajibnya adalah 50.000. Nah kalau dia numeric kemudian atau angka, tidak perlu kita main petik, tanda petik, jadi kita tinggal tulis ini saja ya. Jika dia MB, nilai benarnya adalah 50.000. Jika salah berarti dia masih mempunyai fungsi if lagi, masih ada pilihan lagi, berarti if buka kurung ya, syaratnya sama dengan MB. Jika dia benar maka nilainya adalah 40.000. Oke, jika salah tidak ada pilihan lagi, berarti tidak usah pakai fungsi if, kita langsung tulis 70.000. Oke, kurung banyak 2 kali dan kita enter. Oke, jika dia netral maka setoran wajibnya adalah 40.000. Sama ya, cukup kita yang lain kita main copy paste. Oke, nah upah sopir juga sama ya, bisa kita lihat di sini, kita ambil dari fungsi if-nya, jadi sama dengan if buka kurung sopirnya ya sama dengan MB. Upah sopirnya kalau MB berarti 25.000. Kalau salah berarti fungsi if lagi karena ada dua pilihan ya, kita klik sama dengan MB. Nilai benarnya kalau untuk MB adalah 20.000. Oke, kalau salah berarti tidak ada fungsi lain lagi, kita gunakan 30. Oke, buka kemudian kita enter. Oke, collect passwordnya adalah 20.000. Sama, kita cukup main copy paste. Oke, nah siswa dan siswi kita lanjut untuk menghitung kelebihan. Oke, nah dari tabel-tabel yang berikut ini, karena setoran wajib kemudian jumlah setoran dan upah sopir ini merupakan jenis datanya adalah uang, berarti jenis datanya harus kita rubah terlebih dahulu. Silakan kita blok, kemudian kita ubah menjadi fungsi accounting, jadi lebih mudah kita melihatnya ya. Ini dalam mata uang rupiah. Upah sopir juga sama, kita ubah menjadi jenisnya adalah accounting ya, kita besarkan. Oke, jadi rupiah. Nah, jumlah setoran, oke, jumlah setoran ya, karena ini datanya belum merupakan accounting, jadi kita ubah menjadi accounting lagi ya. Ternyata dia tidak bisa diubah, berarti kita harus mengetik ulang di sini. Silakan ketik ulang sesuai dengan angkanya ya. Ini 90.000, kemudian di sini 110.000 ya, di sini 450.000, kemudian di sini 110.000, ini 100.000, ini 250.000, 170.000, 240.000. Oke, nah sudah kita ubah ya, karena tadi ada pada waktu kita download ini berubah, jadi kita ketik ulang. Siswa siswi silakan kita ketik ulang untuk menjadi fungsi accountingnya. Oke, sekarang kita bicara tentang kelebihan ya. Nah,
Kelebihan diperoleh jika jumlah setoran sama dikurang jumlah setoran wajib ditambah upah sopir lebih besar dari 0, maka akan mendapat kelebihan sebesar jumlah setoran dikurang setoran wajib plus upah sopir. Jadi Anda perhatikan di sini kelebihan ya. Di sini ya. Kita lihat di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu upah sopir. Jadi upah sopir kita cari yang kelebihan ini nanti, karena kita akan menggunakan tabel yang harus kita cari. Jadi kelebihan diperoleh dari jumlah setoran ya. Ini saya lebih mudah kalau ini saya bawa saja ini. Oke. Kelebihan diperoleh jika jumlah setoran dikurang setoran wajib ditambah upah sopir lebih besar dari 0, maka akan mendapat kelebihan sebesar jumlah setoran dikurang setoran wajib ditambah upah sopir. Jadi untuk melihatnya bisa kita lihat di sini ada fungsi if-nya, berarti kelebihan diperoleh jika berarti fungsi if. Berarti kita membuat penulisannya sama dengan if buka kurung jumlah setoran ya, jumlah setoran berarti jumlah setoran ini ya dikurang setoran wajib ditambah upah sopir ya. Nah, jadi kita sudah mulai agak rumit karena persyaratannya merupakan fungsi matematika ya. Jika saya ulang di sini, jika kelebihan diperoleh jika jumlah setoran dikurang setoran wajib plus upah sopir. Nah, tolong perhatikan di sini, ini adalah fungsi matematikanya, berarti setoran wajib ditambah upah sopir, berarti ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu baru kita kurang dengan jumlah setoran. Berarti penulisannya J3 dikurang H ditambah L3. Nah, H3 dan L3 nya harus kita kurang terlebih dahulu karena ini yang mau kita hitung ya. Jika ya persyaratannya lebih besar daripada 0, maka dia akan mendapat kelebihan, maka nilai benarnya adalah ya, maka nilai benarnya adalah jumlah setoran dikurang setoran wajib ya, sama ditambah dengan upah sopir. Ini kelebihannya ya. Jika salah berarti 0. Oke, ini kelebihan. Nanti jika dia benar berarti ini, jika dia salah berarti 0 ya. Jumlah setoran dikurang wajib plus upah sopir. Oke, kelebihannya adalah 30.000 ya. Nah, untuk fungsi yang lain cukup main kita copy paste. Oke, nah kita lihat di sini ya, kenapa hasilnya minus ya, karena di sini kita lihat jumlah setorannya oke ya, ini salah 90.000 ya,
berarti tidak masuk lebih, berarti dia lebih kecil daripada 0, maka nilai benarnya adalah dia tidak mempunyai kelebihan. Jadi kelebihannya adalah 0. Oke. Ya, jika setorannya lebih kecil daripada karena lebih kecil hasilnya untuk abdi, maka dia tidak mempunyai kelebihan. Oke, sekarang kita menghitung bonus. Oke, bonus sopir. Nah, ini lebih mudah kita taruh ke atas. Nah, bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode dikalikan dengan kelebihan. Ya, misalnya bonus sopir itu berdasarkan tabelnya dikalikan dengan kelebihannya. Nah, untuk Rajunaidi ya, bonusnya berarti dia adalah MI ya, dia kodenya MI, berarti bonusnya 70% dikalikan dengan kelebihannya, berarti masih kita menggunakan prinsip sama dengan if dan kurung nanti ya. Jadi rumusannya adalah bonusnya kalau MB berarti supir 50% ya, ini dikalikan kelebihannya, berarti kelebihannya dikalikan. Oke, jika salah berarti jika dia bukan MB bukan MB, maka if lagi if buka kurung sama dengan MB ya, maka sama bonusnya ya, bonusnya kalau dia MI berarti 50% dikali di sini saya lebih mudah kalau saya pakai angka saja langsung ya. Ini 50% kalau di MB, kalau di MI ini 70% dikali kelebihannya. Kalau dia salah berarti 60% kali kelebihan. Oke, selesai ya. Ada kesalahan sini kita bisa kita lihat, oh ini kurang ketik ya, ketik ini 50 berarti C1 70% dikali M3. Jika salah ya, pemuat type view content error. Jadi kita lihat kesalahannya di mana ya. Jadi kalau ada salah kita bisa lihat siswa dan siswi apa kesalahannya, bisa kita lihat di sini. Kalau juga ada salah maka Anda perhatikan ya, Excel akan memberitahu kita kesalahannya ya. Kesalahannya ada formula you type content error, berarti dari penulisan rumus kita ada yang kita ketikkan itu ada yang salah. Jadi kita perhatikan kesalahannya ya. If C3 MB jika dia benar 50% dikalikan M3. Jika if C3 sama dengan MI buka kurung dengan 70%. Ya,
dikali M juga jika benar. Nah, kesalahannya di sini, kesalahannya 60% kali berapa? Kali kelebihnya. Jadi kita kalau salah jangan kita hapus, kita lihat saja rumusan kita, kesalahannya ada di mana. Oke, oke, Excel suite ya. Untuk Excel Anda tidak perlu ragu kalau ada kesalahan, Anda bisa kita perhatikan kesalahan kita ada di mana, karena komputer akan memberitahu apa yang salah. Oke, ini kita copy paste. Ya, nah, untuk Aldi dia tidak punya bonus. Kenapa? Karena setorannya lebih kecil daripada Oke, untuk perusahaan sama rumusannya. Untuk perusahaan berarti ya rumusannya PKI kita kurung ya. Kalau dia MI berarti MB. Oke, maka bonusnya sama. Kalau bonusnya berarti dikalikan dengan kelebihan. Kalau MB berarti bonusnya adalah 50%, dikalikan dengan kelebihannya ya. Jika salah berarti if lagi ya, kodenya adalah I itu ya. Nah, rumusannya berarti kalau MI 30% dikalikan dengan kelebihan. Oke, jika salah berarti 40% dikalikan kelebihan. Oke, 70 ya. Nah, ini bonusnya 9.000. Accounting ya, tinggal kita copy paste atau bisa juga kita main click and drag. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, ya. Dan share. Oke, sekarang penghasilan sopir. Penghasilan sopir berarti penghasilan sopir ini, penghasilan sopir itu upah sopir ditambah bonus sopir, berarti rumusannya sama dengan upah sopir ya, upah sopir ditambah dengan bonusnya ini. Oke, penghasilannya adalah, kita lihat di sini ya, 41.000. Lain juga sama, kita bisa klik and drag. Oke, nah untuk perusahaan, penghasilan perusahaan ya, setoran wajib ditambah bonus perusahaan. Jadi untuk perusahaan bisa kita lihat sama dengan setoran wajib ditambah dengan bonus perusahaan. Oke, 99.000 sama, kita bisa copy paste. Oke, nah untuk mencari total penghasilan bisa kita gunakan ya. Total penghasilan berarti berapa penghasilan dari ke-8 sopir ini ya. Bisa kita lihat, kita bisa, ini sudah kita pelajari di pertemuan kita yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan total. Jadi tulisannya sama dengan sum buka kurung, tinggal kita klik kemudian tarik ke bawah kemudian enter ya. Ini total penghasilan. Total penghasilan perusahaan juga sama, kita gunakan fungsi sum buka kurung kemudian klik kemudian tarik sampai 8 kemudian enter. Nah, penghasilan tertinggi berarti dari ke-8 sopir ini siapa yang mempunyai penghasilan yang lebih besar, berarti kita bisa menggunakan fungsi max ya. Cara penulisannya sama dengan max ya. Untuk mencari nilai tertinggi itu adalah fungsi max buka kurung ya. Jadi yang kita gunakan adalah jangkauan dari sopir pertama sampai sopir ke-8. Klik sopir pertama, kemudian ringnya atau jangkauannya sampai ke sopir
Berarti pada sampai ke sel P10. Kita enter. Berarti yang tertinggi adalah penghasilannya adalah 21.212.500. Ini penghasilan tertinggi. Yang terendah agak sama, ini sama. Kita kalau terendah bukan max tapi min, buka kurung, ya sama. Jangkauannya dari sopir pertama sampai sopir ke 8. Berarti yang terendah adalah 30.000. Oke. Nah, untuk perusahaan karena rumusannya sama, cukup kita main klik and drag saja. Tidak perlu kita main rumusan baru. Sama. Jadi yang penghasilan tertinggi perusahaan adalah 637.000. Jadi itulah kemudahan Excel. Jadi kalau rumusannya sama, kita bisa main copy paste gitu. Oke, nah. Oke, penghasilan rata-rata atau rata-rata. Jadi ini sudah kita pelajari juga, ada fungsi sum, ada fungsi average. Berarti sama dengan average buka kurung, ya, sama sopir pertama sampai sopir ke 8. Ya, rata-ratanya adalah 86.563 rupiah. Untuk perusahaan sama, cukup kita main copy paste, tinggal kita klik kemudian kita drag ke kanan. Ya, oke siswa dan siswi, saya rasa untuk latihan kita yang pertama ini tidak begitu sulit, tergantung ketelitian kita dalam menggunakan rumusan-rumusan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Tinggal kita ramu sehingga menghasilkan sebuah rumusan yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Baik siswa dan siswi, untuk latihan 1, untuk latihan kita yang pertama ini silakan Anda coba, ya. Anda coba ulang kembali, kemudian Anda coba berpikir kembali tanpa melihat rumusan-rumusan yang sudah saya buat. Anda coba, dan untuk hasil jadinya harus seperti ini. Nanti kita akan lanjut ke latihan kedua. Baik siswa dan siswi sekalian, kita lanjut ke latihan kita yang kedua. Di mana latihan yang kedua ini terbentuk tabel demikian, ya, ada tabel daftar pembelian tiket pesawat CFR. Jadi kita diminta untuk membuat rumusan untuk menentukan tujuan, harga, kelas, menu, dan diskon, dan kota pembelian serta jumlah pembelian kelas VIP. Ya, jumlah pembelian kelas VIP. Oke, kita isi aturannya, bisa kita lihat seperti ini. Ya, ini supaya mudah, saya pindahkan ke atas supaya kita bisa melihat dengan mudah. Ini. Oke, sekarang untuk persyaratannya bisa kita lihat, ya. Ini, ya. Buat tabel di atas dengan menggunakan Microsoft Excel. Data masukan adalah tanggal, bahkan dan seterusnya, ya. Kemudian ada ukurannya seperti ini. Kode untuk kode tiket, contohnya adalah BBY strip P1 strip 035. BB menentukan tujuan, Y menentukan kelas, P1 menentukan menu. Oke, nah yang harus kita buat adalah tujuan. Pertama, tujuan diambil dari tabel tujuan sesuai dengan kode tiket. Nah, untuk menentukan tujuan itu adalah kode 3 digit yang di depan di kode tiket. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, ya, kode tiketnya bisa kita lihat. Maaf, kode tiketnya bisa kita lihat seperti ini, ada BBY, DZ dan seterusnya. Berarti 3 digit dari kode itu menentukan tujuan. Mana tujuannya bisa kita lihat di tabel tujuan.
ya. Jika AAA Jakarta Jogja, jika BBB Jogja Jakarta, dan seterusnya. Berarti kita harus melihat tujuannya. Oke, sekarang kita kerjakan. Berarti kalau seperti ini dia mempunyai ada 4 pilihan, berarti tetap kita menggunakan fungsi if. Cuma persyaratannya ya itu lebih rumit lagi dari kerjaan yang pertama tadi. Oke, kita kerjakan. Untuk tujuan berarti fungsinya fungsi if sama dengan if ya. Nah, persyaratannya adalah kode tiket. Nah, kode tiket itu berarti diambil 3 digit yang di depan. Berarti kalau 3 digit yang di depan, berarti kita mulai dari sebelah kiri, berarti kita menggunakan fungsi left. Oke, berarti left ya, oke, left kita kurung ya. Teksnya ini berarti yang kita ambil adalah sebanyak 3, ingat ya, ini ada sebanyak 3 ya, 3 ya. Jika persyaratannya sama dengan A, maka yang nilai yang benar adalah tujuannya Jogja Jakarta. Kita tidak perlu main klik, cukup kita tidak perlu kita tulis Jogja Jakartanya, kita tinggal ambil sel dari tujuan. Jadi kita klik di sini. Jadi yang kita pakai adalah sel B2 yang isinya adalah Jakarta Jogja. Oke. Jika salah berarti ada pilihan lagi ya, sama. Jika salah berarti if buka kurung ya, kode tiketnya ya, left ya, buka kurung B3 kita ambil sebanyak 3 ya. Nilai benarnya itu adalah BBB, maka yang kita gunakan adalah B6. Oke, nanti kemudian jika salah berarti masih punya pilihan lagi, kita masih menggunakan if lagi karena ada pilihan CCC atau DDD ya. If ya, left buka kurung, kode tiketnya kita ambil sebanyak 3, maka ini sama dengan jika benarnya, nilai benarnya sama dengan CCC, maka nilai benarnya adalah ya. Jika salah maka nilai benarnya adalah, jika salah ya, Solo Jakarta. Oke, untuk kurungnya ada 3 if, berarti kita gunakan kurung sebanyak 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, kita lihat di sini mudah ya. Jika BBB maka tujuannya, kita lihat di sini BBB tujuannya ya, menentukan tujuannya kalau BBB adalah Jogja Jakarta. Oke, nah yang lain kita main copy paste, tapi Anda perlu perhatikan di sini kalau kita copy paste ya, sel tujuannya adalah B25, B26, B27 dan B28. Kalau kita copy paste maka setiap sel yang kita copy itu akan berubah. Contohnya misalnya kalau kita copy misalnya seperti ini ya, ini contoh kita, Anda perhatikan ya, di sini B25. Nah, untuk Indah Ambarwati jika kita copy paste rumusannya ya, kita copy paste seperti ini, maka dia akan menjadi B26.
ya B26 itu terjadi penurunan. Harusnya kan dia tetap berada di B25. Jadi rumusannya di sini Anda harus perhatikan. Berarti ada tabel, ada sel yang tidak boleh berubah. Nah, sel yang tidak boleh berubah itu menggunakan fungsi absolut. Ini sudah saya terangkan di pertemuan kita yang keempat. Jadi jangan lupa, supaya selnya tidak berubah, Anda harus menggunakan sel absolut. Nah, sel yang tidak boleh berubah itu adalah sel B25, B26, B27 dan B28. Ini tidak boleh berubah karena tempatnya masing-masing, ya. AA berada di 25, BB berada di 26, CC di 27, DD di 28. Jadi pada waktu kita copy, mereka tidak boleh berubah untuk rumusannya. Nah, supaya tidak boleh berubah, kita gunakan fungsi absolut. Nah, fungsi absolut cara penulisannya kita pakai $, $B, $25. Atau kalau kita mau lebih cepat, tinggal klik saja di sel B di sel yang tidak boleh berubah. Silakan Anda tekan F4. Ya, seperti ini sudah jadi absolut. Ya, atau kita bisa main ketik satu persatu, taruh di sel di kolomnya, tekan $. Oke, nama di sini juga tekan $. Oke, ini satu persatu. Kalau mau langsung, caranya klik di depan kolomnya, ya, tinggal Anda tekan F4 di keyboard. Oke. Oke, selesai, baru kita enter. Nah, pada waktu kita copy paste, misalnya saya copy tekan ke Indarwati, ya, selnya tidak berubah. Ini tetap 25, di sini tetap 25. Cuma di sini sel untuk persyaratannya berubah tergantung kepada kode tiketnya. Kode tiket untuk Henry itu berada di B6 di sini, oke, B6. Untuk Indah berada di B7. Oke, yang lain juga sama, kita bisa main copy paste. Oke. Nah, untuk mencari harga, ya, harganya kita lihat di sini. Harga diambil dari tabel tujuan sesuai dengan kode tiket, ya. Harga diambil dari tabel tujuan sesuai dengan kode tiket, berarti sama, ya. Kita menggunakan fungsi if, ya, kita menggunakan fungsi if di sini, ya. Cara penulisannya sama dengan if, ya. Fungsinya left-nya sama, ya. Left, buka kurung, kode tiketnya kita ambil sebanyak 3. Yes, sebanyak 3. Jika dia benar, maka harga tiketnya adalah di sini sama dengan AA, maka harga tiketnya adalah sel C25. Kemudian if lagi karena masih ada pilihan, if left, buka kurung, B6, ya, kita ambil sebanyak 3 sama dengan BBB, maka nilai benarnya adalah BBB, ya, nilai benarnya adalah 120.000. Oke, sama karena masih 2 pilihan lagi, pakai if lagi. Oke, buka kurung, left, ya, kode tiket kita ambil sebanyak 3, ya. Jika dia benar, persyaratannya sama dengan CCC, maka nilai benarnya adalah sel C27. Jika salah, tidak ada pilihan lagi, nanti kita gunakan sel 28. Oke, kurungnya sebanyak 3.
Nah, perhatikan di sini juga sama, ini tidak boleh berubah, berarti kita harus menggunakan fungsi absolute. Jangan lupa pakai dolar ya. Saya pakai dolar, ini saya pakai dolar karena tidak boleh berubah. Di sini juga sama, pakai dolar. Ini juga pakai dolar ya. Ini harganya. Oke. Nah, maaf ya, supaya lebih mudah ini kita gunakan fungsi currency untuk mata uang, atau kita gunakan accounting boleh. Nah, dan ini juga menggunakan fungsi accounting. Oke. Jadi untuk Jogja Jakarta harga tiketnya adalah 1.200.000. Yang lain gampang, tinggal copy paste saja. Oke, sekarang kelas. Kelas diambil dari tabel kelas sesuai dengan kode tiket menu. Ya, kelas itu dilihat dari digit ke berapa? Ke 4. Jadi digit ke 4. Nah, kalau kita mengambil digit ke 4 berarti B, 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 Y, B, 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 Y. Berarti yang kita ambil hanya yang tengahnya saja. Berarti kita kalau mengambil yang tengah saja, berarti kita menggunakan fungsi mid. Ingat materi kita pada pertemuan kita yang keempat sudah saya terangkan fungsi teks ya. Bagaimana mengambil di sebelah kiri huruf, di tengah huruf, di kanan huruf. Oke. Ya, jangan lupa silakan Anda buka kembali catatan Anda tentang rumusan-rumusan yang berhubungan dengan teks. Ya, nah untuk menentukan tiket kelasnya berarti dilihat dari digit keempat sebanyak 1 digit ya, tapi yang dilihat adalah digit keempatnya. Oke, untuk melihat digit keempatnya berarti kita gunakan fungsi mid. Oke, sama dengan ya, karena sama dia menggunakan banyak pilihan kelasnya. Ya, di sini ada kelasnya, ada 3 kelas, berarti kita gunakan 3 pilihan. Berarti kalau 3 pilihan sebanyak 2 if yang harus kita pakai. Nah, sekarang if buka kurung, kalau fungsi mengambil nilai tengah adalah mid ya. Nah, teksnya kita ambil dari kode tiket ya. Nah, start numbernya berarti dimulai dari digit keempat. Berarti dimulai dari digit keempat ya. Kita lihat B yang kita ambil adalah digit keempat ya, yang diambil sebanyak 1 karena hanya 1 digit saja yang kita ambil. Oke, kurung ya, persyaratannya sama dengan X, maka kelasnya adalah VIP, berarti di F25. Oke, jika salah if lagi karena masih ada Y dan Z. If lagi buka kurung ya, mid lagi kita ambil nilai tengah, kita ambil sebanyak mulai dari digit keempat, nomor keempat diambil sebanyak 1 karakter ya, sama dengan Y. Kalau dia benar berarti adalah bisnis. Oke, kalau salah berarti tinggal 1 pilihan lagi, berarti tidak perlu pakai if, pakai klik saja nilai salahnya. Oke, tutup kurung sebanyak 2. Nah, karena sama seperti tadi ini tidak boleh berubah karena kita mengambil dari sel, berarti ini sama, kita gunakan absolute referensinya 4. Di sini juga sama ya, 4. Di sini juga sama, kita pakai F dengan N. Oke. Nah, jika Y maka kelasnya adalah bisnis. Oke, yang lain sama, tinggal main copy paste. Oke, nah sekarang menu diambil dari tabel menu
sesuai dengan kode tiket ya. Menu diambil dari tabel menu makanan sesuai dengan kode tiket. Di kode tiketnya menu, oke, menu ya, menu kodenya P1, P2, P3. Berarti yang kita ambil adalah yang tengah, berarti kita menggunakan middle, fungsi mid, karena kita mengambil di tengah. Nah, kode tiket kita lihat di sini ya, kode tiketnya ada penulisannya 1, 2, 3, 4. Strip juga harus kita hitung karena dia merupakan sebuah karakter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti untuk kode tiket ini terdapat 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karakter ya, ada 11 karakter. Jadi tolong Anda perhatikan di sini ya, untuk kode itu sebanyak 11 karakter. Kalau untuk di kelas tadi kita gunakan karakter keempat. Nah, untuk mencari P1 berarti kita harus tahu P1 berada di karakter keberapa. Oke, penulisannya sama. Untuk kodenya berarti di sini kita lihat P1, P2, P3 ya. Yang menunya ada paket A, paket B, paket C. Oke, nah tulisannya sama. Karena dia punya tiga kode P1, P2, P3, berarti ada 2 if yang harus kita pakai karena ada 3 pilihan. Kita tulis if buka kurung masih menggunakan fungsi mid ya. Berarti kita ambil dari kode tiket. Berarti mulainya dari mana? Berarti kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1 berada di karakter ke 7. Kita ambil sebanyak 2. Oke, jika dia benar, ini sama dengan P1, berarti sama dengan P1. Berarti P1 berada di B18 ya, P1. Berarti nilai benarnya kodenya adalah paket A menunya. Oke, jika salah fungsi if lagi, buka kurung, mid lagi ya, mid diambil dari 7 sebanyak 2 itu sama dengan P2 berada di sel C18, maka nilai benarnya adalah C19. Oke, jika salah nilai benarnya adalah D19. Oke, enter ya, ini paket C. Jika P1 maka paketnya adalah di sini paket C, berarti ada kesalahan di sini. Kita perhatikan harusnya P1 nilai paketnya adalah A, berarti ada kesalahan di sini. Kita lihat kesalahannya ya, mid 18 yang kita ambil adalah B19. Oke, mid 7. Jadi yang kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kita ambil dari 6. Coba kita ambil dari 6 sebanyak 2. Berarti yang kita ambil itu adalah karakter ke 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang kita ambil adalah P dimulai dari 6 ya, dimulai dari 6 diambil sebanyak 2 digit. Oke, paketnya paket A. Nah, untuk yang lain berarti kan kita masih menggunakan sel itu P2 ya. 18 itu adalah
lihat di sini B18 itu adalah B1. Nah, untuk mencari ke7 berarti ini juga merupakan fungsi absolut, berarti harus kita gunakan fungsi absolutnya ya. F4 atau pakai dolar juga bisa, ini juga tidak boleh berubah. Maaf, ini harus berubah, yang tidak boleh berubah ini ya. Oke, enter, kemudian kita copy paste. Wah, ada kesalahan di sini, kita perhatikan kesalahannya ya. Oke, B18, B19, B19 ini harus, oh ya, ini harus tetap juga, nggak boleh berubah. Oke, kita gunakan fungsi absolutnya ya, ini fungsi absolutnya ya, ini fungsi absolut juga. Oke, enter, kita copy paste. Oke, ini selesai. Baik, kita lanjut untuk menghitung diskon harga jual ya, dimana diskon harga jual bisa kita lihat aturannya ya. Nah, diskon harga jual jika tiket dibeli lebih dari 60 hari. Oke, ini saya dekatkan di sini supaya lebih enak membacanya. Oke, jika tiket dibeli lebih dari 60 hari sebelumnya, maka mendapatkan diskon, dan jumlah diskonnya diambil dari tabel kelas sesuai dengan kode tiket dikalikan dengan harga. Jadi di sini terdapat beberapa rumusan yang harus kita pecahkan ya. Nah, supaya lebih mudah kita harus mencari jumlah harinya ya. Dari kita lihat dari sini, misalnya Henry itu membeli tanggal 2, kemudian dia berangkat tanggal 15. Jadi di sini terdapat berselisih berapa hari sebelum dia berangkat. Nah, supaya lebih mudah, saya membuat satu kolom lagi ya, dimana kolom ini digunakan untuk menghitung jumlah atau jumlah hari waktu pembelian tiket. Jadi kita buat misalnya di sini kolomnya jumlah hari pembelian ya, jumlah hari pembelian tiket. Jadi dia sudah membeli berapa hari ya. Nah, untuk menghitung jumlah hari ini bisa kita lihat, bisa kita hitung dari tanggal berapa dia membeli, kemudian tanggal berapa dia berangkat. Nah, untuk menghitung jumlah hari kita bisa menggunakan fungsi days 360, berarti sama dengan days 360, 3 days pakai S ya, 360 buka kurung, dia membeli tanggal berapa, kemudian dia berangkat tanggal berapa ya, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke, jadi dia membeli tiket sudah 13 hari sebelum hari keberangkatan. Oke, nah untuk Indah Ambarwati dia membeli tanggal 2, kemudian dia berangkat tanggal 15. Berarti rumusannya, ingat, berarti tanggal yang D3 nya, tanggal berangkatannya itu merupakan absolut referensi. Berarti ini tidak boleh berubah, berarti kita harus pakai absolut referensi seperti ini, supaya untuk rumusan untuk Indah, Nazaria dan seterusnya tidak berubah. Oke, kalau sudah kita copy paste. Oke, nah kita lihat di sini ya. Entry membeli sudah selama 13 hari dan seterusnya. Nah, sekarang kita menghitung diskon harga jual. Ya, diskon harga jual di mana persyaratannya kita lihat di sini ada 2, berarti lebih dari 60 hari. Kemudian tergantung kepada diskon yang ada di tabelnya. Nah, untuk rumusannya bisa kita tulis, karena ada dua persyaratan yang harus terpenuhi, maka fungsi if harus digabung dengan fungsi and ya. Cara penulisannya sama dengan buka kurung and ya, and. Nah,
Syaratnya apa? Syaratnya pertama, jumlah hari harus lebih besar daripada 60. Syarat yang kedua yang harus terpenuhi yaitu kodenya, kode tiket itu harus sama dengan tabelnya. Berarti kode tiketnya kita lihat di sini, ini adalah fungsi NIT, ya, NIT buka kurung, ya, kode tiket ya, diambil dari karakter keempat, ya, sebanyak 1, dan harus memenuhi persyaratannya sama dengan ya. Kalau memenuhi persyaratan, maka ya diskon diangkat dengan harga jual. Oke. Kemudian pilihan ketiga, pilihan kedua harus terpenuhi, yaitu sama jumlah hari harus besar sama dengan through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together. Do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope. Satu lagi, ini ada X, ada Y, ada Z. Kemudian ada yang tidak memenuhi diskon. Jika mungkin kalau dilihat di sini lebih dari, kalau dia kurang dari, berarti dia tidak mempunyai diskon. Berarti di diskon ini sebenarnya ada satu lagi yang tidak kita berikan, tidak ada diskon. Jadi tidak ada diskon, berarti dia tidak memenuhi 60 hari, tidak memenuhi X, tidak memenuhi Y, dan tidak memenuhi Z. Jadi di sini terdapat 4 if yang kita gunakan. Kita gunakan satu lagi, if yang diskon dikalikan harga. We were made for each other. Oke, jika tidak terpenuhi maka bisa kita tulis diskonnya adalah 0. Oke, seperti ini. Ya, selesai, kurung tutup. Nah, harus kita perhatikan adalah kurung tutupnya. Ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini ke sana kurang 1. Tutup. Oke. Kita enter. Ya. Jadi untuk Henry ini tidak ada diskon. Kenapa? Karena jumlah harinya sebanyak 13 hari. Oke, 13 hari berarti kalau 13 hari tidak memenuhi target. Kenapa? Karena target untuk mendapatkan diskon dia harus lebih besar daripada 60 hari. Oke. Nah, untuk Indah kemudian untuk selanjutnya ini bisa kita copy paste, cuma harus kita perhatikan yang tidak boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah diskonnya. Ya, diskonnya berarti perkalian diskonnya. Kalau perkalian diskon berarti G25 yang tidak boleh berubah. Ini saya gunakan absolute referensi. Kemudian di sini G26 juga tidak boleh berubah. Saya gunakan absolute referensinya.
kemudian G27 juga sama, tidak boleh berubah. Kalau sudah kita klik oke, berarti kita lihat, kita copy paste. Nah, dari keseluruhan orang yang membeli tiket ini tidak ada yang mendapatkan diskon. Kenapa? Karena satu syarat itu tidak terpenuhi. Ya, syaratnya adalah harus 13 hari. Ya, kalau harus lebih besar daripada 60 hari. Kenapa? Di sini kita lihat ini hanya 13, 11, 9, 8 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ubah, misalnya ini entry kita ubah pembeliannya itu bulan, supaya kita bisa lihat ya, ininya kita ganti dengan bulan 7. Ya, bulan 7. Nah, kalau bulan 7 berarti di sini kita lihat Henry itu sudah membeli selama 73 hari, makanya dia mendapat diskon sebesar 180.000. Oke, siswa dan siswi, ini rumusan untuk mencari diskon harga jual. Baik siswa dan siswi, kita hitung lagi untuk harga jual. Jadi harga jual itu diambil dari harga jual dikurangi diskon ditambah dengan harga menu, di mana harga menu itu diambil dari tabel menu. Oke. Nah, jadi di sini belum ada harga tabel jualnya. Jadi saya buat satu tombol lagi, satu kolom lagi untuk harga jual. Oke. Nah, harga jual itu diambil ya, ini saya dekatkan supaya kita mudah bacanya. Ya, oke, diambil di harga jual itu diambil dari harga dikurangi diskon. Jadi harga itu dikurangi dengan diskon ditambah dengan paketnya. Nah, paketnya ada 3, ada P1, P2, P3. Berarti ini adalah fungsi if. Jadi untuk menentukan harga jual kita gunakan fungsi if. Berarti sama dengan if buka kurung ya. Berarti dilihat dari kodenya sama ya. Nanti ini kita gunakan fungsi if buka kurung ya. Berarti karakter yang kita ambil adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kita ambil sebanyak 2, ya. Ini sama dengan P1 sama dengan P1 ya. Maka rumusannya adalah paket P1 ditambah dengan harga jual ya. Di sini harga jual berarti harus kita kurangi dengan diskon. Oke ya, ini berarti harga jual dikurangi dengan diskon. Oke, kemudian if lagi buka kurung mid P2 sama, diambil dari 6 sampai 2. Rumusannya adalah sama dengan P2. Kalau P2 berarti yang dipakai adalah C20 ditambah dengan ya sama harga jual dikurang dengan diskon ya. Kemudian kalau tidak memenuhi berarti dia punya P3, berarti tinggal satu pilihan lagi. Jadi kita tidak perlu pakai fungsi if, kita langsung menggunakan rumusannya. Berarti rumusannya adalah paket tambah dengan harga
dia harga jual dikurang dengan diskon. Oke, kita lihat tutup kurungnya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tutup kurungnya yang harus kita perhatikan ya. Oke, hati-hati dalam penulisan tutup kurung. Oke ya, ini yang harus dibayar oleh orang yang membeli tiket. Oke, nah karena pada value karena sama tadi harus ada yang harus kita tidak boleh kita ubah. Kenapa? Karena paketnya itu tidak berubah. Berarti yang tidak berubah adalah B20, C20 dan seterusnya. Berarti ini merupakan absolute referensi ya. Ini absolute referensi, kemudian ini juga absolute referensi, ini juga absolute referensi. Oke, kalau kita copy seperti ini ya. Mana baik, kita tambahkan folder. Oke, ini datanya kita buat menjadi accounting, jadi kita lihat harganya. Oke, siswa dan siswi, demikian pertemuan kita untuk pertemuan ke-6 ya. Nah, jangan lupa latihan-latihan yang kita lakukan tadi silakan Anda ulang ya. Kemudian nanti untuk soalnya akan kembali saya kirimkan melalui Google Classroom-nya. Silakan Anda buka Google Classroom-nya kembali, kemudian Anda kerjakan, kemudian Anda kirimkan kembali melalui Google Class sehingga pekerjaan Anda bisa saya koreksi. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa Anda untuk selalu menjaga kesehatan, selalu berada di dalam rumah, selalu melakukan pola hidup sehat sehingga kita bisa terhindar dari pandemi ini. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah sebagaimana mestinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.